harta yang kita lupa. Ya kan, kadangkala kalau mau beli kita main beli, udah dibeli kadangkala kita suka lupa di mana kita letakkan. Nah, jadi saya nggak tertib. Nah, saya nggak kepengen punya konsultan. Hari itu saya datang kepada waktu TA pertama. Teksnya masih 2016 ya Pak? 2016. Ya. Saya datang ke lapangan Banteng, Departemen Keuangan, bahwa itu akan diadakan sosialisasi soal teks amnesti. Itu kalau nggak salah awal Juli atau Agustus itu ya. Tapi saya dari akhir Juli saya sudah prepare. Saya prepare untuk ngumpulin daftar harta saya. Karena kan masih belum ada juklaknya. Ya, belum ada juklak, sehingga saya nggak ngerti. Saya mau ikut sosialisasi di lapangan Banteng, tetapi ramai sekali orang kepengen untuk ikut sosialisasi. Saya dapat tempat duduk duluan, tapi banyak ibu-ibu yang nggak dapat tempat duduk. Saya berasa, kok nanti kalau masif begini, massal begini, kontraproduktif buat saya. Saya nggak akan ngerti karena otak saya nggak secerdas orang-orang gitu. Jadi saya mau yang private ibaratnya. Terus akhirnya saya putuskan tempat duduk saya panggil ibu-ibu yang nggak dapat duduk, Bu, sini Bu, duduk aja sini. Terus saya langsung berdiri, saya langsung jalan. Saya ke kantor KPP saya di Jalan Gunung Sari, Sawo Besar 2. Oh, kantor pelayanan pajak Sawo Besar 2. Iya, saya cari AR saya. Saya bilang, saya mau ketemu AR saya. Nah, ketemuin AR. Waktu itu saya bilang sama AR, saya tolong dibantuin. Oh, nggak bisa, katanya dia bilang. Nggak boleh kita ngebantuin. Wah, kalau nggak boleh ya saya nggak bayar pajak. Tunggu sebentar, katanya. Diketemukan kepala kantor. Kepala kantornya yang cantik, Ibu Rosma Sinaga waktu itu. Rosma Sinaga. Sekarang jadi kepala kantor pelayanan pajak PMA 1, Pak. Oh, di PMA 1. Iya, Alhamdulillah. Beliau itu saya pikir bukan wanita cantik aja, tapi wanita besi yang baik hati. Artinya juga cantik. Cantik. Dan beliau teguh memegang amanah sebagai orang DJP. Terus beliau juga keibuan, helpful. Waktu saya datang, saya bilang, ketemu dibawa sama AR-nya. Tanya, mau apa Pak? Katanya. Dengan keibuan beliau menanggapi saya. Saya bilang, Bu, saya mau ikut TA. Kemarin saya ikut di Departemen Keuangan, sosialisasi, saya rasa saya nggak bisa. Udah deh, daftar harta saya nih Bu, tolong bantuin deh. Saya bilang, saya kagak ngerti, juklaknya juga belum jelas. Saya bilang, saya mau bayar, cepat-cepat saya mau beresin. Karena ini kesempatan emas buat kami sebagai pengusaha. Terus beliau bilang, bagaimana? Iya Bu, beliau mesti nawarin, kenapa nggak pakai konsultan? Saya bilang, saya nggak percaya konsultan deh. Saya bilang, saya mendingan langsung aja datang kepada kantor pajak saya. Benar salahnya beliau yang tahu kok. Ya kan, daripada saya ngisi pakai konsultan terus ntar dikoreksi salah, udah ikutin aja. Ini daftarnya, saya harus bayar berapa? Ya kan, ini saya punya SPT yang lama, disesuaikan aja. Saya bilang gitu. Ya, akhir kata ya boleh bilang langsung dibantu. Bahkan ada metre kan buat itunya, tanda tangan apa semua. Saya bilang saya beli metre. Nggak usah Pak, kalau metre saya kasih, katanya. Itu hebatnya. Makanya akhirnya saya pembayar pertama 55 miliar kalau nggak salah. 55 miliar. Waktu pertama buka langsung saya bayar 55 miliar. Dan itu ada satu pengalaman. Saya jam 11 dikasih e-billing. E-billing pun dibuatkan, saya nggak ngerti. Langsung dibuatkan. Saya bilang, Bu, tolong bikinin. 55 miliar nih, katanya Bapak harus bayar. Ya bikinin e-billing. Kasih e-billing. Saya bawa, saya langsung jalan ke Jalan Imam Bonjol dari Gunung Sari. Pulang pergi kurang lebih 1 jam lah. Pergi ke sana 20 menit, bayar, terus balik lagi. Saya bawa bukti pembayaran saya. Bu, saya bilang, nih pembayaran saya. Terus saya minta ini, Pak nanti ya katanya, kita siapkan dulu. Tapi saya tahu dia nggak percaya uang itu saya udah bayar, dia nggak percaya itu ibu. Iya. Saya pikir wajar aja. Saya bahasa badannya kan saya tahu, kelihatan. Oh, ini mungkinkah 1 jam sudah dibayar 55 miliar? Ya udahlah, itu kan biar aja. Saya bilang, nanti sore ya Pak, dikabar. Begitu sore beliau telepon, Pak terima kasih ya dananya udah masuk. Ibu, tadinya ibu nggak percaya ya 1 jam duitnya udah masuk. Dia ketawa itu.
Jadi sangat berkesan ya Pak pengalaman pada saat eksamen. Terus Bapak Sangat menceritakan hal ini ke teman-teman Bapak yang lain? Oh, saya himbau, bukan saya ceritakan, saya himbau. Saya bilang, pemerintahan sudah silih berganti. Dari Orde Lama, Orde Baru, sampai reformasi. Tidak ada presiden dan menteri keuangan yang berani membuat teks amnesti seperti ini. Ini kalau bukan presidennya berani dan menteri keuangannya berani, nggak akan terjadi. Dan semua kita diampuni. Yang lalu-lalu dosa-dosa kita itu kan, boleh bilang saya mulai usaha tahun 80-an gitu. Banyak yang nggak tertib, semua kan udah langsung dosa terampuni. Jadi di write off semuanya. Jadi yang penting kita bayar ke depannya. Dan saya merasakan gini, kadangkala kalau ada surat dari kantor pajak, entah itu PBB atau panggilan pajak, pemeriksaan pajak, perut saya suka mules, Pak. Jadi begitu, Oh, ini gitu ya Pak? iya, begitu udah ada TA, saya nggak mau mules-mules lagi dah. Saya langsung bayar TA, saya enak makan, saya enak tidur, akhirnya rezeki datang tambah berlimpah.